Jadi tobat nasuha ini yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Para ulama menerangkan, mensyarahkan yang dimaksud dengan tobat nasuha itu adalah tobat yang sempurna rukunnya, syaratnya, dan segala sesuatu kesempurnaannya. Bila sudah 3 hal itu kita lakukan, nah itu ngarannya disebut tobat nasuha. Syarat, rukun, dan kesempurnaan tobat ini ada 11 hal. Ini ngarannya tobat nasuha. Apabila dosa yang bersangkut dengan makhluk ditambah lagi sebuting jadi 12. Bismillahirrahmanirrahim. Taubat adalah langkah awal para salik, jalan untuk bermakrifah mengenai zatnya, sifat-sifatnya yang mulia dan agung, serta nama-namanya yang indah. Biasa juga disebut taubat itu adalah awwalu maqamin, awal maqam. Artinya tempat yang pertama yang mesti dilalui oleh orang-orang yang menjalani satu jalan untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud ma'rifat yang di sini adalah ma'rifat yang sifatnya itu zauqi. Ma'rifat rasa. Karena ada beberapa macam ma'rifat, ada ma'rifat lisani, ma'rifat yang dinisbahkan kepada lisan, artinya dia pandai, dia mahir dalam hal menerangkan mengenai ma'rifatullah. Kalau bicara atau bepandir menerangkan urusan ma'rifat kepada Allah, dia ahlinya. Nah ini ngarannya ma'rifat lisan. Yang kedua lagi ma'rifat fikri, ma'rifat fikir. Dia sudah mampu menggunakan fikirnya sehingga akhirnya dia ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih tinggi daripada ma'rifat lisani tadi. Nah, yang ketiga, inilah yang dimaksud biasanya dengan ma'rifat adalah ma'rifat zauqi, ma'rifat rasa. Orang yang sudah merasakan bagaimana ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik asma'nya, sifatnya ataupun zatnya. Nah, kalau bisa kita mendapatkan ma'rifat zauqi ini, ma'rifat rasa, ma'rifat itu kada bisa kita dapat sebelum kita melangkah. Langkah yang pertama adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam kita mempelajari Asmaul Husna. Nah, kita mempelajari Asmaul Husna satu nama demi satu nama Al-Husna. Di situ kita mengetahui umpamanya Al-Awwal artinya ini, Al-Akhir artinya ini, pengertiannya awal maksudnya kayak ini, pengertiannya Al-Akhir. Nah, dari ma'rifat kita kepada awal dan akhir itu timbullah satu akhlak kita yang sesuai dengan nama Allah awal dan akhir. Nah, itu ngarannya ma'rifat zauqi. Itu bujur-bujur orang nang ma'rifat, orang nang berakhlak bagaimana akhlaknya awal dan akhir. Taubat adalah penyebab untuk memperoleh cinta Allah. Ujar Nabi kita, at-taib habibullah. Orang yang taubat itu kekasih Allah. Dan untuk mengenal keindahan dan keadaan Allah sesuai dengan tingkat kemampuan ma'rifah seseorang. Sebab tidak ada yang dapat mengetahui hakikat Allah kecuali Allah. Hanya orang-orang yang dicintai Allah lah yang akan menempuh jalan yang diridainya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat
Oleh karena itu beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu mengibaratkan taubat sebagai binting yang kokoh. Yang dimaksud dengan taubat yang tulus adalah taubat nasuha yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam wahyunya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kalian akan menghapuskan berbagai kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi tobat nasuha ini yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena dalam ayat lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Hai orang-orang yang beriman, tobatlah kepada Allah. Tobat yang macam apa? Nah, di ayat berikutnya Allah mengatakan tubu ilallah taubatan nasuha. Tobat itu adalah tobat yang nasuh. Para ulama menerangkan, mensyarahkan yang dimaksud dengan tobat nasuha itu adalah tobat yang sempurna rukunnya, syaratnya, dan segala sesuatu kesempurnaannya. Jadi tobat itu ada rukun, ada syarat, ada kesempurnaannya. Bila sudah 3 hal itu kita lakukan, nah itu ngarannya disebut tobat nasuha. Di dalam satu kitab Is'adur Rafiq ngarannya, di situ disebutkan syarat, rukun dan kesempurnaan tobat ini ada 11 hal. Ini ngarannya tobat nasuha. Apabila dosa yang bersangkut dengan makhluk ditambah lagi sebuting jadi 12. Yang pertama, an-nadamu, menyesal. Nah, apa arti menyesal? Arti menyesal diterangkan oleh Imam Ghazali, tawajjuhul qalbi inda syuhurihi bi fawatil mahbub. Itu artinya menyesal, sakit hati ketika mengetahui dengan hilangnya sesuatu yang dicintai. Nah, ini artinya menyesal. Lain kasal. Pengertian menyesal dalam bab tobat ini adalah sakit hati ketika mengetahui bahwa hilang yang dicintai. Nah, kita dulu pernah melakukan suatu dosa. Akibat dosa yang kita lakukan itu, kita kehilangan rahmat Allah. Kita bisa kehilangan surganya Allah. Nah, surga dan rahmat itu adalah hal yang dicintai. Nah, pengertiannya kayak apa? Artinya kita menyesal karena kita sudah kehilangan surga. Kita kehilangan rahmat Allah. Sakit hati kita. Nah, itu ngarannya menyesal. Dan ini sulit artinya menyesal. Awalnya kita menyesali dahulu pernah minum arak, minum bir. Awalnya menyesali dulu pernah melakukan zina. Awalnya pernah menyesali dahulu melakukan riba. Sakit hatilah kita. Sakit hatilah kita dahulu pernah melakukan riba. Sakit hatilah kita dulu pernah ghibah.
sakit hatilah dulu kita pernah zina, sakit hatilah dulu kita pernah mencuri, sakit hatilah dulu bahwa kita pernah menganiaya makhluk Allah. Bila kadakawa sakit hati, kadakawa tobat. Karena syarat pertama untuk tobat itu adalah sakit hati. An-nadam. Sakit hati ketika tahu hilangnya yang dicinta. Itu artinya penyesalan. Kita mendengar pengajian-pengajian, ujar hadis mengatakan orang yang riba akan masuk neraka, orang yang zina dilaknat Allah, orang yang ghibah lebih berat daripada zina. Kita mendengar itu, mendengar, maka dulu kita pernah melakukan zina, pernah melakukan ghibah, pernah melakukan apa-apa dosa-dosa. Nah, sakit hati kadang kita mendengar keterangan hadis itu. Bila sakit hati, nah berarti kita sesal. Di situ ukurannya. An-nadamu, menyesal. Yang kedua, al-iqla', artinya berhenti, berampih. Orang yang melakukan satu dosa, umpamanya riba. Nah, riba. Lalu riba ini dia masih ada waktu belum lunas. Nah, di pertengahan jalan dia tobat, dia menyesal, otomatis dia mulai saat itu menyelesaikan urusan ribanya ini, menyelesaikan urusan ribanya. Kalau kadakawa saat itu berhenti, berarti belum sepenuhnya menyesal, belum sepenuhnya menyesal. Karena kalau bujur-bujur menyesal pasti berhenti. Karena berhenti itu samaratun nadam, buah daripada penyesalan. Buah daripada penyesalan. Kita ada minjam duit nang bebunga setahun, hanya sebulan masa berlakunya, lagi 11 bulan, 11 bulan lagi, dalam sebulan ini kita dapat petunjuk ini riba hukumannya berat di sisi Allah, maka hanyar menggawi riba ini hanya sebulan, menyesal kita, otomatis mulai saat itu kita hentikan. Nah, kita batalkan semua perjanjian-perjanjian yang ada dalam riba itu. Nah, itu artinya iqla', berhenti. Yang ketiga, al-azmu alla ya'ud, bercita-cita kada maulangi, bercita-cita kada maulangi. Nah, di sini biasanya tempat syaitan masuk kepada manusia untuk menipunya. Jadi syaitan ini kain lagi dahulu tobat, kalau kukina tak ulang, kalau kukina tak ulang, sia-sia ikam tobat. Jadi baik kainah aja sekaligus. Nah, syaitan lewat sini biasanya masuk kepada manusia. Ikam hari ini tobat daripada satu dosa, kayaknya isu-isuk cemburu sia kena manggawi. Nah, apabila ada godaan syaitan seperti itu, kita menjawab di dalam hati bahwa untuk isuk itu aku belum tahu, itu urusan Allah. Yang pentingku saat ini dulu tobat, saat ini aku berhenti, saat ini menyesal, dan saat ini aku mencita-cita kada mau ulang lagi. Perkara isuk, bulan dudi, minggu dudi itu urusan Allah Ta'ala, aku belum tahu. Barangkali aku mati belum sempat isuk. Nah, itu menghadapi tipuan syaitan. Al-azmu alla ya'ud. Nah, yang tiga perkara ini sepakat ulama itu adalah syarat mutlak untuk tobat. Yang keempat ada lagi yang menambah al-istighfar, bahwa tobat itu mesti ada istighfarnya, mesti ada permintaan ampunnya. Kan tobat ini hanya menyesali, berhenti, dan berjanji kada mau ulang lagi.
Lalu ujar satu ulama mengatakan itu belum cukup kalau kada ada istighfar, permintaan ampun kepada Allah. Jadi banyak ulama-ulama mengatakan bahwa istighfar ini pun termasuk syarat tobat juga, permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dibagi tadi istighfar. Salam berkertas tadi. Nah, ini istighfar khusus untuk ma'asil qalbi. Ini istighfar adalah permohonan ampun kepada Allah khusus untuk maksiat-maksiat hati. Nah, ini mestinya kita baca setiap hari. Dalam membaca itu disertai hadir hati dan merenungkan, memahami apa yang dibaca. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dimulai dengan syahadat. Ini gunanya kalau ada dalam sebelum ini kita melakukan hal-hal yang tanpa kita sadari kita keluar dari Islam. Barangkali kita ada berkata-kata atau berbuat sesuatu yang kita kada tahu bahwa itu menyebabkan kita keluar dari Islam. Dengan adanya ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, semua itu habis. Kita menjadi seorang muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah haya'an minallah. Aku minta ampun kepada Allah. Astagfirullah. Aku minta ampun kepada Allah haya'an minallah, karena malu daripada Allah. Karena malu. Jadi minta ampun kepada Allah ini karena malu lawan Tuhan, banyak buat dosa, banyak maksiat, banyak menentang. Sekarang minta ampun karena malu daripada Allah. Astaghfirullah ruju'an ilallah. Aku minta ampun kepada Allah karena kembali kepada Allah. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah piraran, lari min ghadabillah, dari marah Allah, ila ridhaillah, kepada keridaan Allah. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah piraran min ghadabillah ila ridhaillah, karena lari daripada marahnya Allah kepada keridaan Allah. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullah min i'tiqadil bid'ati wasyirik. Aku minta ampun kepada Allah daripada i'tiqad bid'ah dan syirik. Selama ini kalau ada merasa meyakini, mengiktikadkan sesuatu yang bid'ah atau yang syirik, aku astaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah minar riya wa hubbil jah. Aku minta ampun kepada Allah daripada riya, beribadah agar diperhatikan makhluk. Minta ampun kepada Allah. Wa hubbil jah, dan suka kedudukan, suka pangkat. Suka kedudukan atau pangkat di hati manusia. Hubbil jah. Kita kepingin orang itu hormat lawan kita. Kita kepingin orang itu segan lawan kita. Kita kepingin orang tunduk lawan kita. Itu ngarannya hubbil jah. Hubbil jah. Kepingin hendak memiliki hati manusia. Hubbil jah. Itu kawannya lah riya. Astaghfirullah minal ujubi wa ru'yatin nafsi bi'aini ta'zim. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah minal ujubi, daripada ujub, wa ru'yatin nafsi bi'aini ta'zim, dan melihat diri dengan merasa besar.
melihat diri merasa suci, melihat diri merasa murni, melihat diri merasa tanpa dosa, melihat diri merasa takwa. Nah, bi'ainit ta'zim, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah minal ujubi wa ru'yatin nafsi bi'ainit ta'zim. Astaghfirullah minal kibri wal fakhri wal khuyalai. Aku minta ampun kepada Allah daripada sombong, angkuh, kesombongan dan keangkuhan. Astaghfirullah minasyakki fillah. Aku minta ampun kepada Allah minasyakki, dari keraguan-raguan pada Allah. Astaghfirullah minal amni mim makrillah. Aku minta ampun kepada Allah daripada merasa aman daripada perdaya Allah. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah minal kunuti mir rahmatillah, dari putus asa dari rahmat Allah. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah minal hikdi, daripada dendam. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah minal hasadi, daripada dengki. Astaghfirullah minal manni bis sadaqah, minta ampun kepada Allah daripada merasa berjasa dengan bersedekah. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah min su'izzan billah, daripada buruk sangka dengan Allah, wabil muslimin, dan dengan orang-orang Islam. Barangkali pernah dalam hati kita bergeritik, dahulunya pernah bergeritik dalam hati, Tuhan kadang ngabulkan doa aku, Tuhan kadang mengabulkan doa aku. Nah, itu buruk sangka dengan Allah, satu dosa yang kita wajib tobat daripadanya. Astagfirullah, aku minta ampun kepada Allah min su'izzan, daripada buruk sangka billah, dengan Allah, wabil muslimin, dan dengan orang muslim. Astaghfirullah minat takdzibi bil qadari wa sukhti. Aku minta ampun kepada Allah daripada mendustakan takdir dan tidak menyukainya. Kadang menyukai takdir Allah. Mungkin dahulu pernah kita kadang menyukai takdir Allah, berarti dosa nang mana kita wajib minta ampun, tobat. Astaghfirullah min syamatatil muslimin. Aku minta ampun kepada Allah daripada suka orang muslim dapat musibah. Mungkin dahulu pernah kita ada musuh, kita dapat bala, kita menghapuskan. Mungkin dahulu kita pernah demikian, padahal itu dosa. Nah, sekarang minta ampun. Astaghfirullah min syamatatil muslimin. Astaghfirullah min ghishil muslimina wa adami nushihim. Aku minta ampun kepada Allah dari berkehendak jahat terhadap kaum muslimin. Mudahan ia celaka, mudahan ia rugi, mudahan habis hartanya. Wa adami nushihim, dan tiada kehendak baik terhadap mereka. Wa adami nushihim, dan tiada kehendak baik terhadap kaum muslimin. Astaghfirullah minal farahi bil ma'siyah. Aku minta ampun kepada Allah daripada gembira dengan maksiat. Astaghfirullah min bughdis sahabati wal ali wal muslimin. Aku minta ampun kepada Allah daripada membenci sahabat, membenci keluarga Rasul, dan membenci kaum muslimin.
Kita bisa kadang-kadang timbul membenci kepada sahabat itu tanpa kita sadari. Kita membenci sahabat Rasulullah. Itu bisa terjadi kalau kita membaca sejarah. Kita membaca sejarah tentang perlakuan di antara sahabat Nabi kepada keluarga Nabi. Kalau kita membaca sejarah bagaimana kelakuan Muawiyah menyakiti Sayyidina Ali, bagaimana kelakuan Muawiyah menyakiti Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Nah, barangkali saat itu marah kepada Muawiyah, padahal Muawiyah ini adalah sahabat Rasulullah. Nah, itu minta ampun kepada Allah daripada marah, benci kepada sahabat Nabi, keluarga Nabi dan muslimin. Astaghfirullah min hubbid dunya wa ahliha al-fasaqati. Aku minta ampun kepada Allah daripada mencintai dunia dan ahli dunia yang fasik. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah minal bukhli, daripada kikir, wal hirsi, tamak, wasyuhi, dan tiada senang orang lain berbuat sosial. Astaghfirullah min ihanati ma'azzamahullah. Aku minta ampun kepada Allah daripada menghinakan sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Menghinakan sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Barangkali kita pernah melihat ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim di kartak, tapi kita kadang mengangkatnya. Barangkali kita ada melihat kalimat-kalimat Allah di tempat yang kada layak, tapi kita membiarkannya. Nah, berarti kita menghinakan sesuatu yang diagungkan Allah. Dosa itu. Astaghfirullah minat taqlidi fi usuliddin, dan aku minta ampun kepada Allah daripada taklid di dalam usuliddin, dalam tauhid. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah min kulli dzambin, dari tiap-tiap dosa, zahirin yang zahir, wa batinin yang batin, sagirin yang kecil, wa kabirin dan yang besar. Ma'a'lamu, yang aku ketahui, wa ma la a'lamu, dan yang tidak aku ketahui, wa ma anta bihi a'lamu, dan yang engkau dengannya mengetahui. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ghufirli, ampuni aku ya khairal ghafirin, hai sebaik-baik orang yang mengampuni, wa tub alayya, dan berilah tobat atasku ya tawwab, hai yang menerima tobat, ya arhamar rahimin. Nah, ini istighfar lil ma'asil qulub, untuk maksiat-maksiat yang ada di dalam hati. Jadi semuaan maksiat yang ada di zahir kita ini, maksiat yang di mata, maksiat di telinga, maksiat di tangan, maksiat di muntung, maksiat di faraj, itu pada intinya semuaan berasal dari salah satu ng 20 maksiat hati ini. Nah, jadi istighfar ini menurut sebahagian ulama termasuk merupakan syarat untuk tobat daripada dosa. Bukan hanya 3 macam, tetapi ada istighfarnya. Nang kelima syaratnya juga adalah qablal ghargharah. Tobat itu terjadinya sebelum ghargharah, artinya sebelum roh kita sampai di tenggorokan. Namun sudah roh sampai di tenggorokan, itu sudah habis waktu untuk tobat. Nang keenam qabla tulu'i syamsi min maghribiha, nang keenam sebelum terbit matahari di barat. Kalau sudah matahari terbit di sebelah barat situ, pintu tobat sudah kada ada lagi, ditutup. Nang ketujuh
Ini menurut sebagian ulama merupakan syarat tobat, menurut sebagian lagi kesempurnaan tobat. Yang ketujuh ini adalah firaku makanil maksiyah, menjauhi tempat maksiat. Artinya menjauhi sesuatu nang dimana kita melakukan maksiat dengan sesuatu itu. Jadi di sini disebutkan oleh pengarang kitab Is'adur Rafiq itu, ada seseorang naik haji. Nah, naik haji ini kan di dalam ihram itu, dalam berihram kada boleh bersetubuh. Dalam ihram kada boleh bersetubuh. Tahu-tahu si laki-laki ini dalam ihramnya bersetubuh, berarti batal hajinya. Nah, maka dia hendak tobat mesti menceraikan bininya, karena ini tempat maksiat. Nah, jadi menurut setengah ulama hal yang demikian itu merupakan syarat tobat. Menurut sebagian ulama lain itu hanya kesempurnaan tobat. Kalau kita seseorang pernah melakukan zina kepada seseorang, jangan diulah jadi bini ini tuh. Kenapa? Karena ini tempat bekas kita melakukan maksiat dengan orang ini. Ini seseorang yang kita sering kali atau pernah melakukan maksiat dengan orang itu, kita mesti berpisah, berjauh dengan orang itu, jangan lagi berkawan dengan orang tersebut. Atau tempat ini kita pernah melakukan maksiat di tempat ini, kalau kita tobat mesti kita tinggalkan tempat itu. Ini pakaian pernah kulakukan maksiat, nah pakaian itu mesti diberiakan kemanakah supaya jauh daripada bekas maksiat. Nah, hal demikian ini ujar Imam Zamakhsyari termasuk syarat tobat. Ujar imam lainnya kesempurnaannya, kesempurnaan tobat. Jadi jangan hendak kawin lawan pacar, jangan hendak kawin, ini bekas melakukan maksiat. Jadi dipilih bini atau dipilih laki, nah jangan pacar. Apalagi pernah melakukan maksiat dengannya. Kenapa? Karena kada kawa tobat. Ujar Imam Zamakhsyari. Firaku makanil maksiyah, menjauhi tempat maksiat. Yang kedelapan, tajdidu taubah minal maksiyah kullama dzakaraha. Memperbaharui tobat daripada maksiat itu manakala ingat terhadap maksiat itu. Makanya jangan hendak mencari tempat di mana dulu melakukan maksiat, jangan hendak ke situ-situ. Karena ingat, di sini aku bahari melakukan maksiat ini. Karena bila kita ingat yang demikian, timbul dalam hati kita ada merasa nyaman, dalam hati kita ada merasa rami, nah kita wajib lagi memperbaharui tobat. Wajib memperbaharui tobat. Ini dikatakan oleh Imam Abu Bakar Al-Baqillani. Dahulu pernah judi, manang berjudi umpamanya. Kan manang judi itu rame. Tobat sudah, sakit hati karena biasa berjudi, sakit hati, menangis segala macam, Mbak Ampi. 10 tahun kemudian ingat, dulu aku pernah menang berjudi. Timbul rame ada di hati, itu dosa nang wajib pulang tobat daripadanya. Nah itu tobat. Tajdidu taubah minal maksiyah kullama dzakaraha. Nangka 9, an la ya'uda lidzambi, bahwa tidak kembali bagi dosa itu. Ini pun juga disebutkan oleh Imam Abu Bakar Al-Baqillani. Kita misal tobat daripada minum arak, tobat. Kayaknya babulik pulang minum arak, berarti tobat semalam tuh ada bujuran ngarannya. Jangan mau ulang lagi kepada dosa itu. Yang ke-10, imkanun nafsi lil had, menyerahkan diri
untuk dihukum, menyerahkan diri untuk dihukum. Kalau ini orang sudah diketahui perbuatan maksiatnya itu oleh yang berwenang. Orang misalnya mencuntan. Nah, mencuntan itu hukumannya kalau yang demikian dipotong tangannya. Dan sudah diketahui oleh yang berwenang bahwa ini orang mencuntan dan tinggal lagi dipotong tangannya kena hari anu. Lari. Nah, ini orang kada kawa diterima tobatnya selama dia kada menyerahkan dirinya. Imkanun nafsi lil haq, menyerahkan diri untuk menerima hukuman. Ini bagi orang-orang yang sudah diketahui oleh yang berwenang. Namun yang kada diketahui itu lain soal. Nang ke-11 at-tadaruk, memperdapati. Umpamanya kita kada sembahyang setahun atau kada sembahyang 2 tahun, kita tobat kepada Allah. Tobat kepada Allah, menyesal. Allah belum menerima tobat itu kalau kita belum memperdapati nang hutang kita itu. Kita kada puasa dengan sengaja di bulan Ramadan. Tanpa uzur kita kada puasa. Sekarang kita tobat menyesal dan bertekad kada mau ulang lagi. Itu masih digantung oleh Allah selama kita belum mengqadha, membayari. Nah, ini at-tadaruk lima madha, memperdapati bagi yang telah lewat. Nang ke-12, ini kalau bersangkut paut lawan makhluk Allah, lawan manusia adamiyin, at-tahallul awil istirda, minta halal atau minta ridha. Yang kada kau membolehkan minta halal, minta maaf, minta ridha kepada orang yang dianiaya atau orang yang dizalim. Nah, 12 macam itulah bila kita mampu melakukannya, itulah ngarannya yang disebut taubatan nasuha, tobat nasuha.